kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Sabtu 30 Maret 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Gordiana PRR. Renungan akan dibawakan oleh Suster Maria Virginia PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatku, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta besar dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bersara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Tapi angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, bunga bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua, karena bahasa cinta, cinta yang laksana api, kobarkan semangat kami agar musnahlah terbasi jiwa aku, hati dengki. Sang penghibur umat Allah, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak para rasulmu, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami bertobat pada keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan, hingga kami bisa kembali merayakan Hari Raya Paskah yang penuh dengan rasa syukur dan sukacita dalam hidup kami. Kami mohon semoga dengan kebangkitan-Mu pada hari ini, kami pun bangkit dan menjadi pembawa kabar sukacita serta kedamaian bagi sesama yang kami layani dalam kehidupan kami sehari-hari.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 1 sampai 7. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan suci pada hari ini mengisahkan kepada kita bahwa setelah hari Sabat lewat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah dan pergi ke kubur Yesus. Mereka pergi pagi-pagi hari di hari pertama minggu itu karena ingin merempahi jenazah Yesus. Niat hati yang tulus menggerakkan mereka untuk pergi tanpa berpikir siapakah yang akan menggulingkan batu besar dan berat di pintu kubur bagi mereka. Mereka saling bertanya tentang hal tersebut selama di perjalanan ke kubur. Ternyata ketika para perempuan tiba di kubur, mereka melihat batu yang sangat besar itu sudah terguling dan kubur telah terbuka. Tuhan Allah tahu apa yang sedang digumuli oleh para perempuan. Karena itu ia langsung menjawab pergumulan mereka dengan mengutus malaikatnya untuk menggeser batu dari pintu kubur selama mereka tiba. Melihat pintu kubur yang sudah terbuka, para perempuan langsung masuk untuk melakukan niat hati mereka, yakni merempahi jenazah Yesus. Namun, ketika tiba di dalam kubur, mereka terkejut karena tidak menemukan jenazah Yesus. Mereka hanya melihat seorang muda yang berjubah putih sedang duduk. Dialah malaikat yang diutus Allah untuk menggeser batu dari pintu kubur dan masuk ke kubur. Dia ada di situ untuk menjelaskan tentang kebangkitan Yesus kepada para saksi pertama, yakni perempuan-perempuan. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, setiap peristiwa yang Tuhan Allah lakukan kepada manusia tidak bisa diharapkan terjadi di hadapan umum dan disaksikan orang banyak. Karena itu, manusia tidak mudah mempercayainya. Kematian Yesus disalib adalah tindakan manusia yang terjadi dan disaksikan dengan mata, sehingga semua orang mempercayainya. Tetapi kebangkitan Yesus tidaklah demikian. Tuhan telah membangkitkan Yesus dari kematian dan mengeluarkannya dari kubur tanpa seorang pun tahu. Sehingga untuk meyakinkan manusia tentang peristiwa kebangkitan Yesus, Tuhan Allah mengutus malaikatnya untuk menceritakan. Makanya ketika para perempuan terlihat bingung sambil mencari jenazah Yesus di dalam kubur, orang muda itu pun berusaha menghibur mereka. "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit,
Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia." Perkataan malaikat sebenarnya melengkapi fakta pertama, yakni batu telah tergeser dan kubur telah terbuka. Kubur terbuka menjelaskan bahwa Yesus sudah bangkit. Dia hidup, bahwa yang bangkit dan hidup adalah sungguh-sungguh Yesus dari Nazaret yang disalibkan, bukan yang lain. Melalui semua fakta dan berita kebangkitan Yesus yang disaksikan dan didengar oleh para perempuan dari malaikat, penginjil Markus tidak hanya ingin menyampaikan bahwa kuasa kubur dan maut tidak bisa terus membelenggu Yesus, tetapi juga berusaha menepis anggapan dan pemahaman yang berkembang bahwa Yesus tidak bangkit. Oleh karena itu, malaikat langsung memerintah para murid agar mereka segera pergi dari kubur. Tujuan mereka pergi tidak lain adalah untuk mewartakan kepada para murid dan kepada Petrus bahwa Yesus telah bangkit dan hidup, bahwa mereka akan menjumpai Dia di Galilea seperti yang pernah dikatakannya. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup ini terkadang kita terasa berat untuk memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada orang lain, seolah ada batu besar dan berat yang menindih hidup dan menghalangi langkah serta jalan kita. Batu besar dan berat juga menutup pintu di hati dan pikiran kita, sehingga membuat kita tidak mampu memikirkan dan mempertimbangkan hal-hal yang baik dan berguna. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup ini terkadang kita merasa berat untuk memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada orang lain, seolah ada batu besar dan berat yang menindih hidup dan menghalangi langkah serta jalan kita. Batu besar dan berat juga menutup pintu hati dan pikiran kita, sehingga membuat kita tidak mampu memikirkan dan mempertimbangkan hal-hal yang baik dan berguna yang menyukacitakan bagi orang lain. Berita Paskah bagi kita hari ini bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Ia akan mendahului kita dalam semua jalan yang kita tempuh dan di dalam segala hal yang kita lakukan. Dia juga akan menggeser batu berat yang menutup pintu hati, yang menindih hidup dan menghalangi jalan kita, sehingga kita akan terus memberitakannya dengan sukacita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, curahkanlah berkat-Mu agar kami bisa merasakan pancaran semangat dari-Mu melalui perayaan kebangkitan Yesus Kristus. Semoga kami bisa menikmati kehadiran-Nya dalam hidup kami saat kami bergembira dan bersukacita, juga pada saat kami berduka dan bersedih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, bimbinglah kami dengan rahmat-Mu, sehingga kami bisa bangkit menjadi manusia baru dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan riang gembira. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dari dosa dan kematian, dari kebencian dan juga peperangan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, dengan kebangkitan Yesus, Kau tanamkan harapan serta semangat baru di dalam hati kami. Satukanlah kami di dalam cinta kasih-Mu, dan bantulah kami membangun rasa sukacita dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan semua mereka yang pada saat ini sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, agar pada waktunya mereka boleh mengalami kesembuhan.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyatukan semua doa-doa permohonan kita dengan mendoakan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita mohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus.
sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah.